Oke, Shalom. Oke, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus. Kita akan mulakan acara kita pada pagi ini dengan doa. Dan kesempatan ini juga mengucapkan selamat beribadah untuk semua, baik yang dalam ruangan ini dan juga yang di rumah. Dan kita ambil masa bersama-sama pada pagi ini untuk datang memuliakan Tuhan, walaupun kesempatan agak lain daripada yang biasa. Walaupun kita sudah mendapat kelulusan untuk beribadah secara bersemuka di dalam gereja, tapi kita masih terhad dengan bilangan yang diperbolehkan untuk datang. Jadi seramai yang ada pada pagi ini di sini dan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama pada pagi ini mulai datang ya Tuhan. Kita percaya, saya percaya bahwa semua kita sudah bersedia untuk hari ini untuk memuji, mengucapkan untuk mau bersama-sama dengan seluruh jemaat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Namun kita percaya bahwa segala sesuatu itu, walau dalam makanan sekalipun, Tuhan kita itu tetap sama kuasanya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Puji dan hormat syukur kami akan kepada Engkau Bapa. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami begitu indah sekali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memungkinkan untuk setiap anak-Mu sekali lagi dapat bersama-sama dalam acara seperti ini. Bapa, kami sangat bersyukuri segala kebaikan, anugerah yang begitu indah untuk setiap jemaat-Mu Bapa. Bahkan untuk setiap pribadi yang kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam pekerjaan, berkat penyertaan-Mu dalam pembelajaran bersama anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah memberikan hikmat kepada setiap kami. Engkau juga yang memberikan kepada kami pertolongan dan kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang terpaksa kami lalui. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun dalam kehidupan kami. Ternyata ketika kami berada di tempat ini ataupun dimanapun kami berada pada hari ini Bapa, semuanya adalah karena begitu besar kasih-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini juga kami mengangkat seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, ada di sini, dan dimanapun anak-Mu berada, dalam pekerjaan sekalipun. Kami istiharkan hanya kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, pimpinan-Mu dan jemaat-Mu Tuhan, menguasai setiap anak-anak-Mu. Supaya Tuhan pada pagi ini Tuhan kami dapat bersama-sama di dalam Engkau, berkumpul sehati dalam roh kami untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau baik dalam pujian kami, dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan berperkara dengan setiap anak-anak-Mu, menjangkau setiap anak-anak Bapa, menjamah setiap hati kami. Spesialnya Tuhan, kami benar-benar merasakan dan menikmati betapa indahnya bila kami sentiasa berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan menjadi berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada waktu ini, dimanapun mereka berada. Juga mereka yang sedang dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh mereka yang mereka kasihi, ahli keluarga mereka yang mereka kasihi dan sanjungi. Tuhan, kami
hanya menyerahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kepada mereka semangat, kekuatan untuk terus melangkah dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau yang terus memberikan kepada kami melihat betapa kuasa Engkau nyatakan dalam kehidupan dalam gereja kami, hingga kami dapat melihat dan menikmati mukjizat bahkan penyertaan-Mu sentiasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan karena Engkau yang telah mengizinkan untuk pembangunan dapat dimulakan segera lagi Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah Engkau mulakan, Engkau akan terus menjadikan itu, membuatkan itu akan terlaksana. Dan mata di sekeliling kami, bahkan seluruh dunia ini Bapa, melihat betapa kuasa-Mu dinyatakan adalah anak-Mu penuh penyerahan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang menguasai setiap gereja-gereja-Mu di wilayah Persekutuan Labuan ini, Interchurch keseluruhannya, dan juga Bapa untuk semua gabungan gereja-gereja, juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, Engkau akan memberikan kepada kami suatu kehausan akan firman-Mu, akan hadirat-Mu sentiasa dalam kehidupan kami. Spesial Tuhan, kami tidak lalai dengan apa yang berlaku di sekeliling kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa waktu-waktu ini bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Namun Engkau yang akan terus membawa, memimpin gereja-Mu, sentiasa berada dekat dengan Engkau. Dan Bapa, berikan kepada kami kepekaan dalam diri kami, dalam hati, dalam jiwa kami Tuhan, mengenal kehendak dan rencana-Mu. Supaya sebenarnya Tuhan kami tidak lari dari firman-Mu, dan kami akan kedapatan sentiasa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami juga menyerahkan setiap anak-Mu yang terlibat secara khusus dalam mengendalikan kebaktian ini. Hamba-Mu yang memimpin dalam pujian, anak-anak-Mu yang mengiringi dalam memainkan alat musik, juga khusus untuk hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan telah penerapan-Mu ada atas mereka, dan itu akan mengalir, kuasa Tuhan akan mengalir pada setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Terpuji Engkau Tuhan. Kami istirahatkan hanya kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mulaikan acara pagi ini Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi. Sebelum saya teruskan pujian, mari kita sama-sama berdiri. Mari saja kita membawa pujian Gelora Sukacita.
Ucaplah dan lihatlah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu Sampai Akhir Hidupku. Aku
sangat terbaik buat kami, punya pilihan yang tepat dan terbaik pada pagi hari ini, karena kami bersama dalam rumah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami selama ini bahkan akan datang. Dan itulah pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang sangat berharap kepada Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan memanggil kami di tempat ini, dan sebagai panggilan utama kami adalah kami tetap mengenal Engkau dan percaya kepada Tuhan, sebab Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir pada hari ini Tuhan, bersama untuk ibadah bersungguh di tempat ini. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan Tuhan, dimanapun mereka berada, pasti Allah terus memberkati, memberikan kami semangat dan kekuatan yang senantiasa baru, supaya dalam songnya Tuhan kiranya firman-Mu dapat dinyatakan, kiranya firman Tuhan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa supaya satu pengharapan kami secara khusus adalah hanya kami bergantung kepada Tuhan untuk menuntun kami, untuk membimbing kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi dalam segala keadaan pada hari ini, kami percaya bahwa Engkau pasti mendahului dan memelihara kami Tuhan, menggendong kami seperti anak kecil, sehingga Tuhan terus memberkati setiap jiwa-jiwa kami. Haleluya. Kiranya ada roh-roh jahat, roh iblis yang coba memasuki untuk mengganggu dalam segala pemikiran kami, baik hati kami Tuhan, kami berdoa supaya kami semati sejiwa, supaya roh-roh jahat itu dijauhkan daripada tempat ini. Hanya kami mohon supaya Roh Kuduslah yang terus berbicara, menguasai kehidupan kami daripada awal ibadah ini sehingga selesainya. Apabila kami keluar, kiranya juga kami membawa berkat yang luar biasa daripada Allah sendiri. Haleluya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita punya kesempatan, pasti ada kesempatan yang diberikan Tuhan, kesempatan yang baik bagi kita. Oke, pada pagi yang indah ini, macam pertemuan kita untuk ibadah bersemuka ini ataupun ibadah seperti ini macam masih di tahun yang lalu. Tapi kita bersyukur sebab inilah kesempatan yang pasti diberikan Tuhan kepada kita dan masih kita boleh punya kekuatan bersama. Oke, seperti tema kita yang kita pelajari atau kita kongsi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang doa, dan ini menjadi sesi yang terakhir bagi khotbah atau yang saya sampaikan dengan firman Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan mengenai dengan doa. Namun dalam tema yang kita pelajari pada pagi ini berbicara tentang sabar di dalam doa atau kesabaran di dalam doa. Oke. Mari kita melihat apa itu arti dalam kesabaran di dalam doa. Oke, atau maksud, yaitu bertahan. Kesabaran itu bermaksud bertahan. Orang yang bersabar akan bertahan, akan bertabah sambil berharap. Artinya pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Oke? Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus sebagai inti iman kita. Yang kedua adalah bukan saja bertahan, tapi kita menahan. Menahan dengan kata lain, yaitu hati yang dapat menahan marah, mengawal perasaan dan dalam menantikan atau melakukan sesuatu. Seperti juga mungkin secara harian kerja kita, bahwa kita melihat bahwa ada saja hal-hal yang kita dapat bersabar, ada saja hal-hal yang kita tidak dapat bersabar dalam melakukan atau dalam punya tindakan kita dalam melakukan sesuatu. Sama ada itu aspek rohani, aspek secara jasmani pun pasti ada hal-hal yang boleh terjadi. Salah satunya adalah marah. Artinya itu salah satu sikap atau sifat kita sebagai manusia. Namun bagaimana kita dapat bertahan
secara berfokus pada pagi hari ini mengenai dengan bagaimana kita bertahan di dalam doa, bersabar di dalam doa itu. Oke, kita melihat beberapa contoh. Oke, ada beberapa contoh dalam tokoh Alkitab mengenai kesabaran. Yang pertama Abraham sendiri. Kalau kita sebut nama ini saja sudah kita tahu kan? Siapa tidak tahu nama Abraham? Abraham namanya yang pertama sebelum Tuhan memberkati, maksudnya Tuhan terus menjadikan dia sebagai bapak yang diberkati bangsa segala bapak segala bangsa dan bapak segala orang beriman kan? Tetapi kita melihat di sini bahwa inilah kesabaran yang telah terjadi bila beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang pertama berbicara tentang Abraham. Dalam Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar. Oke? Menanti dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bermakna dia sangat sabar. Oke? Dengan akan juga setiap doa-doanya pasti diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah sendiri yang telah berjanji. Oke? Tidaklah sama seperti janji kita sebagai manusia. Oke, janji Allah itu pasti digenapi, walaupun tidak tepat pada waktunya. Walaupun mungkin tidak secara langsung Tuhan atau Allah sendiri akan menjawab doa-doa. Karena kalau jawaban doa itu adalah sudah kita belajar pada beberapa beberapa minggu yang lalu, dan kita melihat di sini bahwa Abraham juga adalah termasuk salah satu dari para tokoh yang sabar menanti dalam doa. Yang kedua adalah Ayub. Oke? Ayub. Ayub pun sangat terkenal dalam kesabaran. Oke, dalam Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ingat, kita melihat di sana kata bertekun. Ini salah satu yang disampaikan, hal yang disampaikan oleh Rasul Yakobus secara umum atau secara menyeluruh kepada gereja Tuhan. Bagaimana kita harus berdoa dan bagaimana di dalam doa kita, bagaimana sikap kita di dalam doa kita ini. Yaitu mereka yang telah bertekun. Dia mengambil satu contoh di sini adalah Ayub. Kamu telah mendengar Ayub, walaupun kita tidak kenal dia kan, tetapi dalam Alkitab kita telah membaca bahwa begitu kesabaran Ayub diuji, bukan saja dalam doanya, tetapi dalam secara jasmaninya juga diuji. Bukan saja diuji oleh ahli keluarganya, yaitu istrinya kan, atau saudara-saudaranya, tetapi dia juga diuji oleh Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam kita juga pun pada hari ini adalah kita tidak terkecuali dengan seperti apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Karena kalau kita melihat Ayub juga adalah seorang yang dipilih Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Ayub pada sebelumnya dia diuji, kehidupannya tidak begitu seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Tetapi kita melihat bahwa setelah Ayub melewati kan, atau setelah Ayub melimpasi, begitu kan, ujian itu, maka apa yang terjadi bahwa segala sesuatu berkat, baik termasuk keluarga, anak-anak, bisnisnya kan, ternakan-ternakannya, segala peliharannya, begitu diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Oke? Karena dia melihat bahwa Ayub sendiri melihat dan merasakan bahwa Allah itu adalah Allah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian doa-doa kita. Mungkin doa kita orang kata tidak tersusun.
Kan? Sesuatu yang diajar oleh Yesus adalah bukan doa tersusun, tetapi doa yang lahir daripada hati. Oke? Yang ketiga adalah Yesus sendiri. Salah satu tokoh ini dalam perjanjian baru kita belajar banyak tokoh-tokoh, termasuklah gereja mula-mula, para rasul kan, para murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Tetapi mari kita belajar sebagai intipati dalam kesebaran kita sebagai orang Kristen adalah belajar kepada apa yang dikatakan atau diajar dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Saya bacakan dengan suara kedengaran. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kenapa saya menggarisbawahi atau menulis tulisan besar di sana adalah kesempurnaan dan membawa iman kita. Bermakna sebelum itu Yesus juga di dalam penulis Ibrani mengajak kita agar kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Artinya bukan saja kita melayani Tuhan, baik apapun jenis pelayanan, tetapi dalam firman Tuhan fokus pada hari ini adalah kita melakukan doa itu dengan mata rohani kita yang tertuju kepada Yesus. Oke? Ini dia punya pelajaran Tuhan. Supaya setiap yang kita lakukan bermakna kata marilah ini adalah suatu kata kerja. Bukan berarti kita berpikir bahwa setiap berkat yang diberikan Tuhan itu tidak melalui atau tidak menjadi saluran doa kita itu. Rupa-rupanya dalam ayat ini menunjukkan bahwa doa itu, marilah kita melakukannya. Melakukannya itu adalah melakukan doa itu fokus kepada Yesus. Sebab tidak ada tujuan yang lain kita berdoa selain hanya kepada Tuhan. Ya kan? Hanya Tuhanlah tempat kita berdoa. Walaupun mungkin kita melihat bahwa ada orang yang mendoakan kita, itu salah satu gaya hidup gereja Tuhan adalah saling mendoakan. Tetapi apa yang menjadi ketokohan kita belajar pada Yesus adalah, kalau kita melihat bahwa dalam Markus 1:35 kita melihat juga beberapa ayat yang lain di mana walaupun Yesus itu adalah Tuhan, tetapi Dia juga melakukan sebagai priority atau utamanya adalah berdoa, berbicara kepada Allah Bapa apa yang harus dilakukan. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan hal berdoa, memberi teladan kepada kita untuk berdoa, mengapa kita tidak juga melakukan dalam doa? Tapi saya percaya selama ini kita pasti melakukan doa, dan itu yang terbaik supaya secara konsisten kita melakukan doa itu. Karena apa? Karena dalam doa, karena yang kita lakukan itu membawa iman kita. Seperti Ayub, kan? Ayub pada waktu sebelum dicoba pun diuji oleh Tuhan, bukan berarti Ayub tidak punya iman. Ayub punya iman, tetapi suatu loncatan, suatu transisi, suatu anjakan yang terbaik lagi bila mana ada ujian yang terjadi. Betul kan? So kalau kita tidak mengalami ujian itu, sudah tentu kita menganggap bahwa saya sudah hidup dalam zona selesai. Adalah mungkin kita tidak mengakui lagi bahwa saya ini bukan lagi orang berdosa. Kan? Justru kita melihat hanya fokus pada ayat ini menunjukkan bahwa karena bila kita berdoa dengan penuh kesabaran, maka itu membawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Bermakna dalam doa-doa itulah yang yang membasuhi. Nah, ini kata kebiasaan kita. Yang membasuhi, yang membersihkan
iman kita pada Tuhan. Oke, selain itu tokoh-tokoh Alkitab yang telah kita belajar juga bahwa Alkitab menyatakan mengenai kesabaran. Ada dua hal di sini yang saya sempat untuk sediakan bagi kita. Kesabaran itu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah sebagai salah satu dari buah roh. Bukan satu-satunya buah roh. Oke? Berarti di sini kesabaran itu sebagai salah satu buah roh. Oke? Ini terjadi di dalam ayat surat Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya ayat 23. Kita melihat di sini saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah yang dinyatakan oleh Alkitab mengenai kesabaran. Bukan saja kita nyatakan kesabaran itu pada waktu kita menghadapi kemarahan, seperti awal pengertian kita tentang kesabaran. Bukan saja kesabaran itu timbul atau dinyatakan bila sesuatu hal yang tidak baik terjadi, kita alami. Justru kesabaran itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kesabaran ini adalah salah satu buah roh kudus. Buah roh yang ada di dalam hidup orang percaya. Dan ini terkait dan punya kaitan tentang bila kita berdoa. Bila kita tidak sabar untuk berdoa, salah satu ini mungkin saja, atau akibat, mungkin kita tidak lagi ada semangat untuk berdoa. Mungkin kita tidak konsisten lagi untuk berdoa. Jika tidak sabar kan? Mungkin kita tidak mau lagi melakukan sesuatu, bahkan terlebih berdoa, melakukan doa di hadapan Tuhan. Apalagi berdoa untuk orang lain. Sedangkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kalau doa saya tidak dijawab, mengapa saya berdoa lagi dengan orang lain? Nah itu akibat-akibat yang terjadi bila tidak ada kesabaran. Tetapi sebagai orang percaya, inilah yang ditunjukkan oleh Alkitab bahwa kesabaran itu salah satu buah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke? Yang kedua adalah Alkitab menyatakan mengenai kesabaran itu. Hal yang kedua yang kita boleh menjadi satu pelajaran bagi kita adalah kesabaran itu adalah buah yang harus dihasilkan. Betul kan? Oleh pengikut Kristus. Sebagai analogi adalah itu buah, pokok buah atau buah-buahan atau tanaman yang kita harus tanam. Jika pokok kelapa kah, pokok durian kah yang kita tanam, pengharapan kita yang sesungguhnya terjadi atau tercapai adalah supaya kita menikmati buah daripada pokok buah yang kita tanam. Tapi ada orang di tempat kami begini, dulu lah zaman 80-an lagi saya mendengar. Jadi bila diceritakan oleh orang-orang tua, mereka mengatakan bahwa bila pokok itu memang dia yang tanam, buah itu orang lain yang orang lain yang tuai, petik. Baru dia kata tidak apalah, biarlah kamu makan itu buah, saya punya pokok dia bilang. Jadi saya pikir dia tidak mencapai sesuatu kenikmatan daripada apa yang dia tanam, betul kan? Saya percaya kita juga punya pengalaman sebagai petani kan. Tidak sedikit kita yang boleh dan pandai untuk menanam sesuatu, termasuklah tanaman pertanian ya kan. Jadi harapan kita supaya bila kita menanam, pasti ada tujuan atau maksud yang tertentu adalah supaya kita menikmati hasil. Nah beginilah keadaan apa yang dikatakan oleh kita mengenai kesabaran. Artinya kesabaran itu adalah buah yang harus, bermakna ini tidak bukan tidak boleh, tetapi harus wajib dihasilkan oleh pengikut Kristus. Bermakna sesuatu yang kita tanam seperti tadi itu, pokok itu, supaya harapan kita agar kita menikmati hasil daripada buah itu. Artinya bukan saja kita yang menikmati hasil sebagai penanam, tetapi orang lain juga. Bermakna demikianlah
dalam doa kita, bila dalam doa kita itu dengan penuh kesabaran, itu adalah buah yang harus dihasilkan oleh pengikut. Ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, seperti apa yang terpaparkan di depan adalah buah itu merupakan hidup sebenarnya. Ya. Orang melihat kita. Jangan kita berpikir bahwa orang lain, dengan maksud orang yang belum mengenal Tuhan, melihat buah kehidupan kita. Tetapi di kalangan kita sendiri juga adalah harus menjadi berkat. Harus melihat buah. Kalau yang saya tahu sedikit lah. Kalau dari segi macam ini pertanian kan, ada kita tanam beberapa buah. Contohnya sawitnya, buah yang lain lah kan, durian. Ada dalam kita tanam itu pokok tanam yang sama. Ada yang menghasilkan buah yang banyak. Ada yang menghasilkan buah yang sedikit. Kan? Lalu kalau dalam filosofi pertanian ini, kalau petani kampung, kalau yang berbuah lebat itu adalah itu betina. Betul kan? Ada yang mendengar begitu kan? Kalau ini pokok hasil dia contoh buahnya sedikit, ini jantan ini. Sebenarnya itu adalah apa ini? Secara kehidupan pokok itu satu terbantu ya. Tidak ada sebenarnya istilah buah itu jantan dan betina. Kan? Oke. Jadi kita mengerti bahwa gambaran ini menunjukkan juga dalam hal kita berdoa. Sama lah juga ini kan dalam hal memberi kan, artinya berdoa dengan kesabaran ada buah yang banyak dalam doa kita. Harap kita mengerti tentang hal itu. Oke, seterusnya kita melihat bahwa beberapa poin ini yang kita masuk dalam tentang sabar, beberapa perkara membuat kita sabar dalam berdoa. Yang pertama, Allah melihat ketaatan dan kejujuran kita berdoa. Ya kan? Karena kalau kesabaran itu adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang percaya atau pengikut Tuhan, atau salah satu buah roh, nah inilah yang harus kita lakukan. Pertama, hal yang kita lakukan, perkara yang kita lakukan bila kita sabar di dalam doa adalah Allah melihat. Allah melihat. Macamlah juga kita melihat pokok yang kita tanam tadi, ya kan? Kita mau supaya melihat. Nah, sekarang ini kalau famous masa PKP ini bukan lagi tanam buah, tanam bunga keladi. Walaupun mungkin tidak berbuah lah, tetapi kita melihat supaya bunga itu memang nampak kelihatan cantik. Sebagai apa itu? Ialah sebagai kenikmatan orang yang menanam. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Allah melihat ketaatan dan kejujuran kita berdoa. Dalam Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenankannya. Bermakna korban itu termasuklah bukan saja korban persembahan pujian, tetapi korban itu juga termasuk doa. Orang fasik, perbedaan orang fasik dengan orang jujur. Kita melihat di sini. Kalau perbedaan orang fasik, apa yang dia persembahkan adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan. Dan persembahan orang jujur adalah diperkenan atau diterima oleh Tuhan. Jadi kita melihat perbedaan di sini bahwa sebenarnya kita berdoa sebagai orang percaya adalah doa kita harus ditandai dengan ketaatan dan kejujuran supaya doa kita diperkenan atau diterima oleh Tuhan. Apakah mungkin selama ini doa kita tidak didasari atau tidak berjalan dalam ketaatan atau kejujuran? Firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini agar kita harus berdoa dengan ketaatan dan kejujuran. Hal yang kedua. Ini ayat seterusnya sebagai pendukung dalam poin pertama tadi ya. Dalam Amsal 15 ayat 9. Seterusnya hal yang kedua, perkara yang membuat kita sabar dalam doa, yaitu Allah melihat kesetiaan dan ketekunan. Ini memang gabungan, ini memang campur. Macam kita pergi di restoran, kalau tidak
ada itu apa sayur dia campur-campur, ya kan? Kurang sedap, nah bukan tidak sedap tapi kurang. Tapi kalau kita mau supaya ini, memang sama kita itu untuk makan memang saya pun tidak tahu. Tidak paham sendiri. Oke, yang kedua, hal yang membuatkan kita sabar dalam doa adalah Allah melihat kesetiaan dan ketekunan kita berdoa. Dalam ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Saya baca dengan suara kedengaran. Mereka semuanya dengan sehati terus-menerus berdoa. Oke? Ayat ini menunjukkan teladan gereja yang mula-mula. Inilah rutinitas mereka pada ketika itu. Setelah Roh Kudus, Pentakosta kan terjadi kepada gereja mula-mula bersama dengan para rasul. Mereka semuanya dengan sehati terus-menerus berdoa. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 2 seterusnya itu adalah menunjukkan bahwa bukan saja mereka sehati dalam doa, tetapi melakukan segala sesuatu kegiatan untuk menumbuhkan, mendewasakan, mematangkan iman mereka. Selain itu mereka punya dalam pembelian mereka makan bersama-sama, mereka mengadakan perjamuan, persekutuan doa, membaca firman Tuhan, belajar bersama-sama. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka semuanya, kata semuanya ini bukan satu orang, tidak apalah berdoalah, kan? Ini kadang-kadang kita punya persepsi, kan? Yang kurang baik. Bagi saya sebagai hamba Tuhan kurang setuju dengan pendapat seperti itu. Berdoalah kamu yang kuat-kuat, kan? Betul kan? Sebagai satu contoh, sama ada kita naik di kapal terbang atau ferry, kan? Orang yang naik pada ketika itu sama ada dia mengikuti orang dia berkedudukan yang tinggi, VVIP kah, orang bilang kita rakyat biasa kah, kan? Rakyat kan? Dia pakai, orang bilang pakai mobil mewah, pakai mobil yang tidak mewah sekalipun, tetapi kalau masa kita untuk naik ferry, ya ikut saja. Saya pikir suatu gambaran menjadi analogi yang paling senang untuk kita bayangkan seperti ini juga. Dalam hal kita untuk berdoa, dalam hal kita untuk setia dan tekun, marilah kita semua untuk setia dan tekun di hadapan Tuhan. Dalam hal berdoa, mereka sehati terus menerus. Saya tekankan ini supaya karena ini menjadi salah satu kunci kita untuk berhasil dalam gereja Tuhan. Keberhasilan itu bukan hanya orang yang berdoa, bukan hanya orang yang tidak berdoa lagi, tetapi sebenarnya adalah secara keseluruhan adalah hasil itu kita nikmati semua. Oke? Dan inilah yang kita harus lakukan, harus bertekun, konsisten, ya, terus menerus dengan hati dan berdoa. Oke, yang ayat yang kedua untuk membantu dalam poin yang pertama ini adalah dalam Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Maksud di sini bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga. Mungkin atau ada kemungkinan bila kita diberkati kita merasa sombong. Nah ini berjaga-jaga. Betul ya? Ini harus menjadi perhatian, menjadi satu didikan awal bagi kita supaya bila kita diberkati, bila kita bertekun, ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam pribadi, dalam gereja kita, jangan kita merasa oh ya, kalau bukan kami tidak berdoa, nah ini mungkinlah kan? Kalau kita tidak berdoa tidak terjadi sesuatu. Tetapi sudah tentunya Tuhan ajar kita untuk terus berdoa. Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose supaya tidak salah bagi bertekun terus berdoa. Tetapi tidak salah juga kita untuk berjaga-jaga dengan maksud bila diberkati takut bila gereja Tuhan akan jatuh dalam kesombongan. Oke. Hal yang ketiga. Oke. Perkara yang ketiga yang
membuat kita sabar dalam berdoa adalah Allah mau kita memohon doa kepadanya. Memanglah tidak ada sasaran, tidak ada tujuan doa kita selain berdoa minta kepada Tuhan. Namun pada hal ini kita melihat bahwa kita melihat bahwa dalam 1 Raja-Raja ayat bab 8 ayat 33, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan mohon kepadamu di rumah ini. Ini salah satu kenyataan pada waktu pimpinan terhadap orang Israel, bahwa pada waktu mereka terpukul kalah, ini saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, karena dosa mereka. Tidak kira dosa besar, dosa kecil, termasuklah tidak sabar di dalam doa ini. Karena pada waktu di kiri kanan mereka menghadapi setiap musuh dalam perjalanan mereka, bukan saja musuh tetapi kekalahan, masalah mereka dalam kecukupan, dalam keperluan, secara jasmani juga mereka begitu kalah terhadap itu. Kalau kita melihat dalam begitu banyak kegagalan orang Israel, mereka selalu gagal bila mereka dalam kekurangan. Tuhan bagi mereka mana, Tuhan bagi mereka daging, Tuhan bagi mereka air. Justru mereka juga masih tetap tidak suka dengan Tuhan. Maksudnya tidak ikut perintah Tuhan, masih lagi berdosa terhadap Tuhan. Jadi ada kemarahan mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Musa di sini, bahwa kemudian mereka berbalik, karena mereka berdosa kan. Kemudian mereka berbalik kepada mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon. Mungkin kata memohon ini bukan saja berdoa, tetapi lebih kepada kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Kita harus diajar doa mengucap syukur. Kita berdoa supaya mengagungkan kedaulatan Tuhan. Kita berdoa supaya mengakui segala dosa-dosa kita. Dan saya menyarankan, kalau kita berdoa supaya akuilah dosa-dosa kita. Macam lagi nanti di mana-mana, mandi lalu bersih-bersih, begitulah. Kadang senang gitu. Jadi persekutuan doa itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, juga gereja mula-mula pada ketika itu. Persekutuan doa itu adalah satu tindakan untuk berdoa bersama-sama, saling mendukung, saling mendoakan, ya kan? Biasanya kalau dalam persekutuan doa juga itu lebih baik lagi, tahu apa perkara doa, kan? Jadi ini yang harus kita lihat. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat adalah perkara yang membuat kita sabar dalam berdoa adalah Allah akan menjawab doa sesuai dengan janjinya. Tidak ada, jarang orang lain menjawab. Ya nanti saya jawab doa apa mana ada kan. Tetapi kecuali melalui orang itu, ya. Jadi itulah makanya setiap orang percaya harus menjadi berkat, harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Puji Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, yang tidak sempat hadir pun, maksud saya keluarga gereja SDA Pohon Batu, menjadi saluran berkat kepada orang-orang lain. Karena satu, berdoa, dan doa itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 3, firman Tuhan kepadanya, aku telah mendengar doa dan permohonanmu dan yang kau panjatkan di hadiratku. Aku telah menyucikan bait yang kau bina itu dan menegakkan namaku di situ untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku ada di sana. Kalau kita melihat di sini bahwa bukan saja Raja Daud, tetapi Raja Salomo juga membina bersama dengan orang Israel, betul kan? Yang memimpin mereka ketika itu adalah Raja Salomo, Raja Daud saja. Tetapi yang bersama untuk membina itu adalah orang Israel. Nah, inilah janji Tuhan. Bila Tuhan
bila kita berdoa dengan sabar, maka Tuhan akan menjawab. Dia katakan di sini, aku telah mendengar. Oke? Aku telah mendengar doa dan permohonanmu. Oke? Bukan saja dia telah mendengar doa dan permohonan, Tuhan berjanji, aku telah. Nah, ini pun kata telah, kalau kita jumpai ini kata telah bermakna ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang sudah Tuhan lepaskan. Menyucikan bait yang kau bina itu. Artinya macam juga gereja baru harus ditapis kan? Ada pentapisan, perlu supaya doa berkat maksudnya itu kepada gereja itu. Demikianlah Tuhan doa berkat kepada kita. Dan bukan saja menyucikan baik, tetapi menegakkan namaku. Artinya melalui baik itu, secara pribadi kita sebagai orang percaya, melalui pribadi itu namaku ditegakkan. Haleluya. Jadilah pribadi yang menegakkan nama Tuhan. Kan? Di situ untuk selama-lamanya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa mataku, hatiku, bermakna Tuhan tidak pernah lupa akan setiap pribadi. Oke. Ini yang kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, supaya dalam doa kita itu, bahwa doa itu pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan janji. Dalam Yohanes 15 juga ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Oke? Kalau Tuhan arahkan minta. Tetapi kita tidak boleh bilang menetapkan Tuhan, saya mau ini mesti saya mau ini Tuhan. Kan? Sekali Tuhan bagi satu kapal besar, siapa yang mau rapat? Nah, kan? Nah, Tuhan pun bijaksana. Bukan Tuhan tidak pandai. Tuhan bijak, Tuhan berhikmat. Tuhan berkata bahwa Dia memberkati sesuai dengan kemampuan. Lanjut kan ini kan? Oke. Jadi harap kita memahami, oke. Dan ini adalah salah satu dalam poin keempat, ini adalah salah satu syarat tinggal dalam Kristus, dalam Yohanes ini, dan kita meminta. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita di dalam doa menjadi dalam berdoa, ayat yang menjadi terkenal ini, ayat yang terkenal menjadi satu kekuatan kita dalam doa. Dan inilah ayat yang saya bagi untuk kita ini sebagai satu kesimpulan. Oke. Jadi saya baca di sini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam doa pun kita bersukacita. Artinya disinilah timbul titik kesabaran kita berdoa. Ya Tuhan, apapun berlaku, karena Tuhan pasti tahu segala sesuatu. Pergumulan itu, sama ada kita anggap itu pergumulan berat, pergumulan ringan, mari kita bersukacita dalam doa. Yang kedua, tetap berdoa dalam ayat 17. Tetaplah berdoa. Bermakna kita diajar tadi dalam beberapa poin tadi adalah supaya bertekun, senantiasa berdoa, doa yang terus menerus. Itulah yang dikerjakan oleh gereja mula-mula pada ketika itu. Dan yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bermakna di dalam doa kita, dalam kekuatan kita untuk berdoa adalah mengucap syukur. Oke? Mengakhiri firman Tuhan. Oleh itu kesabaran dalam doa kita dibuktikan dengan yang pertama adalah sukacita. Karena di dalam sukacita inilah yang membungkusi segala kekhawatiran kita. Karena kalau kekhawatiran kita yang membungkusi kita, maka kita boleh terjejas untuk berdoa, terjejas dalam hidup kita sebagai orang percaya dan tidak lagi mengimani Kristus itu. Yang kedua adalah tetap berdoa, seperti yang saya jelaskan tadi dalam ayat 17. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita.
bila ada sikap sabar. Sikap sabar kita berdoa. Dengan maksud dalam doa kita itu tidak memaksa Tuhan, kan? Kalau kita memaksa orang, sesuatu yang terjadi tidak baik. Tetapi yang kita serahkan segala sesuatu hal yang kita minta daripada Tuhan. Namun Tuhan mau supaya Dia hanya menuntut kita untuk apa? Tetap berdoa. Oke? Yang ketiga adalah mengucap syukur. Ucapan syukur. Ini kadang-kadang kan. Ini yang reality terjadi bagi kita. Oh, sebelum kita makan mari kita berdoa. Habis makan bersurai saja. Kenapa kalau kita habis makan bolehkah kita berdoa lagi? Mengucap syukur, terima kasih karena sudah balik-balik makanan, betul kan? Tetapi dalam reality kita sehari-hari hanya pertama saya kita berdoa syukur. Oke. Jadi gambaran ini menunjukkan apa saja segala keadaan, ucaplah syukur senantiasa kata Tuhan. Karena itulah yang harus kita lakukan di dalam Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Mengucap syukur, diberkati, puji Tuhan. Belum diberkati, puji Tuhan. Bermakna ada potensi diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tidak diberkati, puji Tuhan. Jadi inilah saya masih ingat bahwa pada tahun yang lalu inilah kata-kata orang percaya. Inilah kalimat-kalimat orang Kristen, yaitu mengucap syukur. Oke? Yang terakhir adalah setia berdoa. Oke, yang terakhir adalah tidak setia berdoa. Kesetiaan sangat penting. Dengan maksud supaya seperti seorang atlet, kan? Kalau kita lihat seorang atlet hari ini dia berlatih bertahun-tahun, mungkin hanya perlawanan. Contoh kalau Olimpik, kan? Atau apapun suka, dia berlatih bertahun-tahun, tapi yang berjaya hanya beberapa orang saja. Tetapi setelah habis itu Sukan Olimpika, Asia kan sama juga. Dia harus berlatih dan terus berlatih. Dan maka sebagai seorang atlet juga diberikan gambaran oleh Paulus sendiri agar senantiasa berlatih. Dalam kehidupan jemaat, satu hal yang kita buat adalah kalau dalam berdoa kita harus juga setia untuk berdoa. Dalam hal ini, kesetiaan ini adalah sebagai landasan bagi doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukuri Tuhan karena berkat firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari bersama. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami, mengisi setiap hati kami, agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami Tuhan. Karena kami menuntut janji Allah. Dan ubah setiap pikiran kami Tuhan, ubah setiap hati kami, supaya hati dan pikiran kami menjadi hati dan pikiran Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami lakukan Tuhan, kiranya kami menjadi orang yang tetap mengerjakan hidup sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan terus menerus terhadap mereka, supaya dalam firman Tuhan ini agar kami bawa untuk kami sampaikan kepada keluarga-keluarga kami Tuhan, kepada rakan-rakan mereka, kepada majikan mereka, ataupun siapapun yang mengenali mereka. Itulah menjadi satu bagian bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau terus memberkati ya Bapa dalam segala pergumulan kami di tempat ini. Dan apabila kami mendasari Yesus dalam doa kami, baik kami punya kesabaran dalam doa kami yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Haleluya.
Kami syukuri segala berkat Allah pada awal pemberitaan firman Tuhan, sehingga saat ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Tuhan untuk perhatian seluruh jemaat Tuhan. Oke, mari kita berdoa secara khusus untuk anak-anak kita sebelum saya menyampaikan untuk sesi pengumuman. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang yang menghadapi pemeriksaan SPM esok, kan? Mulai esok, mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa hari ke depan. Bukan saja SPM, tetapi STPM. Itu yang tidak sempat yang kita yang ditulis di sini. Tapi kita berdoa juga bagi anak-anak yang lain mungkin yang di luar sana di university atau di college-college dimanapun mereka berada. Kita juga terus ingatkan mereka yang belajar di matrikulasi, sedang belajar ketika ini. Kita doakan juga bagi mereka yang sudah melangkah ke university yang sempat berjamaah tidak di sini daripada pelajar-pelajar daripada matrikulasi pada ketika tahun-tahun yang lalu. Dan kita juga mendengar perkembangan untuk mereka. Saya melihat juga bukan saja di WhatsApp, tapi di Facebook pun saya nampak bahwa mereka ada di Sabah, Sarawak, dan di Semenanjung. Jadi kebanggaan itu kita menumpang kebanggaan orang-orang tua mereka juga. Sebab ada yang kita didik mereka setahun, ada yang bertahun. Jadi kita berdoa untuk itu. Oke, yang menghadapi anak-anak jemaat kita di sini yang menghadapi pemeriksaan SPM, Angela Gilbert, Angelin Gilbert, Laura George, Bunga Joel. Apa nama si Bunga satu? Emily Bunga Joel. Oke, yang STPM Veronlin Joseph. Oke, mari kita berdoa bagi bersama. Kita berdoa untuk doa khusus untuk perkara ini. Kita doa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan apa yang Engkau telah ajarkan bagi kami mengenai dalam doa dengan penuh kesabaran. Itu berarti menuntut kepada kami agar kami setia menanti doa, jawaban doa-doa kami Tuhan selama ini. Bahkan pada hari Tuhan kami bersyukur terhadap apa yang Tuhan lakukan bagi keluarga, bahkan seluruh keluarga jemaat Tuhan, baik yang berada di tempat ini, mungkin anggota keluarga jemaat yang berada di kampung pada ketika ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini bagi anak-anak kami yang menghadapi SPM. Ternyata di depan kami Tuhan tertulis nama Angela, Angelin, Laura, dan Emily Bunga Joel Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi pemeriksaan SPM pada mulai esok Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami sehati sejiwa berdoa bersama pada pagi hari Tuhan. Bukan saja di tempat ini, tapi di mana jemaat Tuhan bersama beribadah secara online juga Tuhan. Mereka berada ketika ini kami mengangkat nama-nama yang disebut supaya mereka kiranya dipimpin oleh Tuhan. Diberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan mereka untuk menghadapi. Jauhi mereka daripada segala tekanan-tekanan yang membimbangkan, yang mengkhawatirkan mereka Tuhan untuk menghadapi pemeriksaan mulai esok. Tuhan kami berdoa juga bagi anak-anak yang telah disebut seperti tadi. Berikan mereka kesehatan secara fisikal, kesehatan secara rohani, dan juga ketabahan dari segi mental mereka Tuhan. Hamba istiharkan hanya hikmat dan kebijaksanaan daripada roh Allah untuk melingkupi, membungkusi setiap pribadi yang telah disebut. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak saudara kami Joseph, itu Veronlin Tuhan, yang menghadapi pemeriksaan untuk STPM pada tahun ini. Kami serahkan mereka hadiah dalam tangan Tuhan, supaya apa yang Tuhan lakukan
agar menjadi anak ini Tuhan menjadi berkat bagi keluarga Tuhan kami Joseph Tuhan, juga bersama seluruh keluarga jemaat di Pohon Batu ini. Juga kami berdoa bagi anak-anak yang bersekolah di Matrix, Kulasi, bahkan universiti-universiti yang ada di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Tuhan ketika ini. Mungkin mereka menghadapi pemeriksaan pada bila-bila masa, tapi kami berdoa bersama sekali lagi di tempat ini Tuhan, menyerahkan agar mereka semua diberikan Tuhan kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan Engkau sumber kebijaksanaan dan hikmah. Oleh itu Tuhan, apabila anak-anak Tuhan ini takut kepadamu, mereka juga dibekali dengan kuasa Allah. Demikian kami mendoakan untuk anak-anak kami yang bersekolah di menengah, sekolah rendah, dan tadika ataupun prasekolah. Karena pada bulan Maret ini Tuhan, mereka sudah mulai untuk hadir ke sekolah bersemuka dengan guru-guru mereka. Kami doakan juga Tuhan bagi guru-guru yang ada di sini, baik Martina dan juga Linda, Bu Tabita juga yang ada di sini Tuhan. Bagi mereka sebagai tenaga pengajar di menengah Tuhan atau di SD, kami berdoa dalam nama Yesus, urapi mereka, berikan mereka kekuatan, kesanggupan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi walaupun dalam cara pengajaran norma baru, tetapi kami yakin percaya bila Tuhan bersama di pihak kami, Tuhan pasti menuntun dan memberikan mereka sukacita di dalam mereka mengajar Tuhan. Jauhi mereka daripada segala bahaya, jauhi mereka daripada segala hal-hal yang membuat mereka lemah ya Tuhan, bahkan sakit penyakit. Terlebih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan yang bekerja, baik itu apapun pekerjaan mereka Tuhan, kiranya berkat Allah mendahului dan membungkusi mereka Tuhan, memelihara mereka, melindungi mereka dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Hamba percaya dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami menang. Kami doakan Tuhan untuk hal yang terjadi di seluruh dunia ini. Terlebih kami juga terlibat sama ya Tuhan daripada wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami istiharkan hanya kemenangan Tuhan terjadi di pihak kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap keluarga kami juga dilindungi dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, Tuhan sembuh dan pulihkan. Bagi yang dalam kedukaan Tuhan, Engkau hiburkan Tuhan. Dan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan kami berdoa Tuhan yang masih menunggu berkat Allah, Tuhan terus memberkati dan mencari sesuatu yang membuatkan mereka diberkati. Dan kami percaya hikmat Allah terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa karena berkat-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera, salam dan surgawi mengiringi kami semua. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, masa dan tempat saya berikan untuk